Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia dengan NIM 22050200054. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Absen nomor 16 pada kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menyampaikan materi reformasi administrasi publik. Di video ini saya akan membahas yang pertama ada reformasi, pengertian reformasi, yang kedua ada reformasi administrasi publik, yang ketiga ada strategi reformasi administrasi publik, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian reformasi. Reformasi ini berasal dari kata form yang berarti bentuk atau membentuk. Konsepsi dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berpemerintahan. Reformasi tidak terjadi dalam sekejap mata, tetapi berlangsung dalam suatu jangka waktu yang lamanya tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses itu. Di antara faktor-faktor tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi, konsep dan ide yang terkandung dalam reformasi tersebut, serta kepemimpinan yang baik dan dapat diterima masyarakat. Yang kedua, ada pengertian reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik menurut Montgomery dalam Hidayat tahun 2007 adalah suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat atau di dalam birokrasi itu sendiri dengan kenyataan politik. Secara umum, reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Secara umum, tujuan reformasi administrasi publik diklasifikasikan dalam 3 tujuan internal reformasi administrasi publik. Yang pertama, ada efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghitungan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain. Terus yang kedua ada penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih, dan sistem teman dalam sistem politik, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah yang pertama, menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Yang kedua, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan.
Yang ketiga ada mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat kekuasaan, seperti sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada strategi reformasi administrasi publik. Strategi reformasi terhadap administrasi. Reformasi menurut Abidin tahun 2006 dapat dilakukan melalui yang pertama ada peningkatan kemampuan birokrasi agar mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang normatif menjadi kenyataan di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui institusi publik, perbaikan prosedur, pelayanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. Yang kedua, ada perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan negara dengan mendahulukan kepentingan publik, keselamatan kekayaan negara, dan kebenaran secara hukum. Yang ketiga, penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka dengan menempatkan persyaratan ketaatan, kejujuran, dan keahlian sebagai syarat pokok. Sedangkan menurut penulis, strategi yang mutlak dilakukan bagi reformasi administrasi publik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelembagaan, itu menciptakan budaya organisasi yang baik. Yang kedua ada ketatalaksanaan, itu sistem dan prosedur kerja dengan membuat perincian kerja bagaimana menekan biaya seirit mungkin pada biaya belanja negara yang jelas mengindahkan struktur birokrasi. Yang ketiga ada sumber daya manusia, itu untuk kompetensi yang memadai. Yang terakhir ada kesimpulan, reformasi administrasi publik merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi ini tidaklah dapat dikatakan sangat singkat, tetapi membutuhkan waktu. Strategi reformasi administrasi publik yang paling tepat adalah reformasi kelembagaan, reformasi ketatalaksanaan, dan reformasi sumber daya manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.